Halo semua, apa kabar teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video ini saya ingin menyampaikan tentang ciri-ciri orang-orang yang muttaqin atau yang bertakwa. Dalam sebuah ayat dari surat Al-Baqarah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ya, hudan lil muttaqin. Jadi ada kata-kata lil muttaqin, ya. Jadi Al-Quran itu sebagai hudan, dan silakan Anda baca sendiri nanti, sebagai petunjuk. Ternyata petunjuknya itu adalah untuk muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Nah, disebutkan di dalam ayat berikutnya, al-muttaqin itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Bil ghaib. Satu ya, ini karakteristik orang yang beriman itu satu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua adalah wa yuqimunas sholata. Yuqimunas sholah. Dan yang ketiga adalah wa yu'tunaz zakah. Wa yu'tunaz zakah. Jadi karakter orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah ini ada 3. Yang pertama, iman kepada hal yang gaib. Iman yang kepada hal yang gaib. Apa sih maksudnya iman kepada hal yang gaib? Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, itu adalah hal yang gaib. Contohnya misalkan yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu gaib dalam pandangan mata kita. Ya, kita tidak bisa melihat Allah secara zahir, tetapi ya secara batin kita harus meyakini bahwa Allah itu adalah benar-benar ada. Kita harus yakin, ya. Maka ini yu'minuna, iman kepada hal yang gaib. Ya. Kita disuruh percaya kepada Allah, tapi kita tidak bisa melihat Allah. Ya. Jangan jauh-jauh kepada Allah lah. Malaikat saja, malaikat itu selalu mengiringi kita ya. Malaikat itu gaib, kita tidak bisa melihatnya. Tapi di sekitar kita itu ada malaikat. Nggak usah jauh-jauh, pulsa itu, internet itu gaib kan, tapi kita bisa menggunakannya, kita yakin. Nah, ini analogi ya. Jadi kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang bertakwa, ya kita harus yakin mantap kepada hal yang gaib. Nah, implementasi gaib ini ternyata dilanjutkan kepada sesuatu yang sifatnya vertikal ataupun horizontal. Ya, hubungannya kalau saya gambarkan paling tidak seperti ini. Yang vertikal itu adalah yuqimunas sholah, menegakkan sholat. Sholat itu ibadah yang berkaitan dengan Allah, ya, mencari menjalin komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan Allahu Akbar itu berarti kita sudah komitmen mau berbicara dengan Allah. Ini ada hubungan secara vertikal ke atas, ya. Kemudian orang yang beriman, yang bertakwa itu harus sholat, ya. Sholat itu sesuatu yang wajib, ibadah yang wajib, ibadah pertama yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah, ya. Pertama hal yang ditanya pada saat di yaumil hisab nanti itu adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka seluruh amalnya bagus. Kalau sholatnya jelek, maka seluruh amalnya bisa dianggap sebagai yang jelek. Kemudian yang ketiga adalah yu'tunaz zakah, menunaikan zakat. Ini sebagai bentuk ibadah horizontal, sosial, ya. Jadi ibadah itu ada ibadah yang sosial sifatnya, ada yang ibadah yang sifatnya adalah tauhid, ya, tauhid kita atas vertikal. Sosial itu kepedulian, menunaikan zakat. Sebenarnya bukan hanya zakat, yang penting sedekah, infak dan lain sebagainya. Intinya adalah memberi kepada sesama. Jadi melalui ayat ini hudan, Al-Quran sebagai hudan, alif lam mim dzalikal kitab, Alkitab itu kitabul la raiba fihi hudan, sebagai petunjuk untuk muttaqin. Dan ternyata karakteristik orang yang bertakwa itu ada 3 di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Baqarah ini. Yang pertama adalah iman kepada hal yang gaib, kepada Allah, malaikat, jin, surga, neraka dan lain sebagainya. Kemudian kedua adalah iman
yuqimunas sholah, menegakkan sholat, dan yang ketiga adalah menunaikan zakat sebagai bentuk implementasi ibadah sosial. Demikian, semoga kita bisa melakukan sebagaimana karakteristik orang yang bertakwa. Terima kasih, sampai jumpa di kajian berikutnya.